Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang mengikuti kajian online baik via Facebook maupun via Instagram di channel Az-Zahra Sidoarjo, segenap pengurus, segenap para bunda semuanya yang ikut kajian pada pagi hari ini, semoga kita semuanya selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya semoga selalu dianugerahi oleh Allah kesehatan, kekuatan, sehingga bisa istiqomah beribadah kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan surah Al-Maidah ayat 42. InsyaAllah kita akan membaca sampai ayat 50. Para bunda bisa dibuka mushafnya, yang membawa HP bisa dibuka di aplikasi Android untuk mushaf Android. Surah Al-Maidah ayat 42 hingga ayat 50 insyaallah. Sebelum kita mengawali kajian pada pagi hari ini, kita membaca suratul Fatihah untuk orang-orang terdekat kita, orang-orang terkasih kita yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk jamaah Zahra yang mungkin sedang sakit dan belum sempat memberitahu mungkin ke pengurus untuk didoakan, semoga yang keluarganya sakit, orang terdekatnya sakit, orang terkasihnya sakit, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya dalam beraktivitas semoga dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يا الله. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واخذرهم أن يفتنوك
واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bunda semuanya, alhamdulillah, semoga semua selalu sehat nggih. Mugi-mugi sehat, mugi-mugi sedanten suami, anak, cucu yang sudah punya cucu, semoga selalu sehat semuanya. Orang tua tentunya, semoga orang tua kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di kajian online Az-Zahra, yaitu kita masih melanjutkan tema yang sudah berurutan dari Khulafaur Rasyidin, mulai dari sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman. Kemarin kita mengupas sahabat Abu Bakar dari sisi Rasulullah sebagai seorang menantu kalau tidak salah. Kemudian kita mengupas Sayyidina Umar, kita mengupas dari sisi bagaimana hubungan antara istri dengan suami. Kemudian Sayyidina Utsman kita mengupas dari kedermawanan beliau. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan supaya untuk mempertajam tema di 2 minggu yang lalu, masih berkaitan tentang sedekah. Tetapi kita akan melihat latar belakang Sayyidina Ali, bagaimana beliau bersedekah, tata cara beliau bersedekah seperti apa, bagaimana pengorbanan beliau dalam memperjuangkan umat. Itu insya Allah kita akan kupas itu, dan bagaimana supaya tata cara sedekah kita itu tidak salah. Sebagaimana kita pahami bunda, Sayyidina Ali itu adalah Abul Hasan Ali ibn Abi Thalib ibn ammi Rasulillah wa sahrihi min ali baitih wa ahadi ashabih rabi'il khulafa'ir rasyidin wa ahadil ashratil mubasysyirin bil jannah zauju Fatimah Az-Zahra. Jadi Sayyidina Ali, saya coba sebelum ngomong tentang Sayyidina Ali itu bagaimana cara beliau bersinggungan dengan harta, tapi coba saya profil singkat sedikit tentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini bunda sepupu sama Rasulullah, karena jadi satu, yaitu kakek beliau jadi satu. Karena Ali bin Abi Thalib itu adik dari ayahnya Kanjeng Nabi, yaitu Abdullah. Jadi pernah adik, tapi terus jadi mantu, ya, pernah adik. Berarti hitungannya bukan ponaan ya, adik, memang adik sepupu. Jadi satu mbah. Beliau ini istilahnya kayak mengulang sejarah. Saya katakan mengulang sejarah karena Kanjeng Nabi semenjak dimong sama mbahnya Abdullah itu meninggal, kemudian yang ngomong itu pamannya Abu Thalib. Lah ketika Abu Thalib meninggal, maka Kanjeng Nabi ngomong Sayyidina Ali. Jadi sebenarnya Sayyidina Ali bisa dikatakan kayak anak angkat sebenarnya, karena dari kecil bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka kalau kita pahami ini bunda, beliau ini adalah menantu Rasulullah, min ahli baiti, sama-sama Bani Hasim, sama-sama Bani Quraisy.
Jadi secara kayak sahabat Utsman juga mengarah ke Quraisy, tapi beliau bukan Bani Hashim. Tapi kalau sahabat Ali, Kanjeng Nabi itu sama-sama Bani Hashim. Beliau juga seorang ahadu ashabi, salah satu dari sahabat Rasulullah yang terpilih, karena beliau termasuk 4 dari Khulafaur Rasyidin. Itu yang harus kita pahami. Kemudian beliau juga wa ahadu asyratil mubassirina bil jannah. Beliau salah satu seorang sahabat 10 yang dikasih kabar gembira oleh Rasulullah, beliau akan masuk surganya Allah. Jadi istilahnya jaminannya itu surga. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cuma sekarang saya ingin menyampaikan ke panjenengan, kenapa kok Abu Bakar itu radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ingat ya, mungkin kalau panjenengan di masjidnya kalau tarawih ada baca bila kayak gini, kalau Ali ketemunya karramallahu wajhah, bukan radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Para ulama memberi beberapa alasan. Innama yuqal fi haqqihi karramallahu wajhah. Kenapa kok Sayyidina Ali itu didoakan dengan karramallahu wajhah? Karramallahu wajhah itu artinya semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Ya, kenapa kok bukan radhiyallahu taala anhu? Kenapa? Li'annahu lam yasjud li sonamin qattu ma'a islamihi saghiran. Karena beliau semenjak kecil belum pernah menyembah berhala. Belum pernah menyembah berhala. Poin pertama, ini pendapat yang pertama. Tapi kemudian fala yuraddu Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu lam yasjud li sonamin aidan. Loh, sahabat Abu Bakar itu juga sama. Secara prinsip beliau juga tidak pernah menyembah berhala. Tetapi kenapa kok tetap disebut radhiyallahu taala anhu, tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Ternyata di sini disebutkan karena sahabat Abu Bakar Islamnya itu sudah usia dewasa. Saya tidak mengatakan sepuh ya, tak usia dewasa. Karena kalau sepuh kan sudah 60 atau apa itu. Kemudian pendapat yang lain, kenapa Sayyidina Ali disebut dengan karramallahu wajhah? Li'annahu lam yara auratahu qattu. Beliau seumur hidup tidak pernah melihat auratnya. Seumur hidup, kalau saya ngomong aurat berarti untuk laki-laki berarti kemaluan. Beliau seumur hidup tidak pernah melihat auratnya, seumur hidup. Jadi ya jenengan kemudian ya opo kan begitu, tapi itu nyata, maka kemudian beliau mendapatkan kemuliaan itu, karramallahu wajhah. Jadi ini salah satu pendapat yang pertama, beliau tidak pernah menyembah berhala semenjak dari kecil. Yang kedua adalah li'annahu lam yara auratahu qattu, sama sekali belum pernah melihat auratnya, itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Oke Bunda, coba saya nggak cerita banyak tentang Sayyidina Ali. Memang Sayyidina Ali ini kalau bisa kita katakan momen konflik terbesar ketika umat Islam di era itu. Setelah munculnya konflik itu kan Abu Bakar tidak ada, karena konfliknya itu orang tidak mau bayar zakat, orang murtad itu. Sahabat Umar juga sama, sahabat Umar marah perluasan. Muncul konflik itu di era sahabat Utsman bin Affan. Kemudian konflik meruncing itu di era zaman Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Ali itu hijrah. Beliau tidak tinggal di Madinah, beliau kemudian pindah ke Kufah. Jadi saat kepemimpinan Sayyidina Ali, kekuasaan itu di Kufah, di Irak. Di Irak, jauh Bunda. Madinah ke Irak itu jauh sekali. Jadi kalau kita telaah betul nanti dalam sejarah Islam itu putra-putra Sayyidina Ali termasuk putri-putrinya mayoritas berada di Kufah. Sayyidina Ali itu seumur hidupnya, selama Sayyidah Fatimah masih hidup, beliau menikah hanya sekali. Kemudian setelah Sayyidah Fatimah meninggal, beliau menikah mungkin lebih dari 10. Tapi ya nikah cerai itu, tapi putranya hampir sampai 29 kalau tidak salah. Sebagian ulama mengatakan dengan istri ini punya anak sekian, dengan istri ini punya anak sekian, dengan istri ini punya anak sekian. Itu Sayyidina Ali.
Dan memang yang masyhur rata-rata putra-putri Sayyidina Ali rata-rata meninggal ketika kecil atau hidup tetapi kemudian tidak punya keturunan. Yang punya keturunan hanya bisa dihitung, termasuk Sayyid Hasan, Sayyid Husain, termasuk putra beliau dari istri yang lain juga ada. Tapi yang masyhur itu karena memang nyambungnya itu ke Rasulullah, pasti yang dilihat Sayyid Hasan sama Sayyid Husain. Ya, yang kita mengenal istilah Habib di era sekarang itu yaitu keturunannya Sayyid Hasan sama Sayyid Husain. Kalau Indonesia dominan rata-rata Sayyid Husain. Yang Hasani itu jarang. Yang banyak itu Husaini. Yang kalau Hasani itu jarang. Saya coba cerita sedikit Bunda. Ini tentang kehidupan beliau dengan istri tercinta beliau namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini memang wanita mulia Sayyidah Fatimah karena putri Rasulullah SAW dan putri yang kemudian menelurkan seorang cucu yang mulia Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Ini tentang sedekah Bunda. Langsung saya ke titik poin itu. Nanti saya baru ngupas harta di hadapan Allah itu seperti apa. Jadi satu momen ini di dalam kitab Al-Usfuriyah. Ini cerita ini di dalam kitab Al-Usfuriyah li Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Cerita ini. Beliau itu satu momen biasa orang rumah tangga ini kan ono sepine rezeki, ono ramine rezeki itu biasa. Lah kebetulan lagi sepi, nggak punya uang. Sampai namanya laki-laki mestinya tanggung jawab untuk menafkahi. Sampai Sayyidah Fatimah itu ini bisa jangan bayangkan ini putri Rasulullah iso sampai kesepen gak duwe duit ini. Jadi kalau jenengan gak duwe duit is wajar-wajar ae. Putri ini Kanjeng Nabi lho iso gak duwe duit kok. Jadi jangan dikaitkan wong nak gak duwe duit berarti lagi diseksa karo Gusti Allah. Aja dikira ngoten. Jadi jangan selalu dirarikan aku iki apa ado karo pangeran, mboten ndak melulu begitu. Enggak melulu begitu karena Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu pernah ndak punya uang. Satu momen Sayyidina Ali ini mau membelikan makanan anak-anaknya termasuk Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Ya, namanya seorang istri sing lanang lagi gak ono duit. Mas, duit iku nggonen wis. Sayyidina Ali berangkat dengan uang 6 dirham. Dengan berangkat uang 6 dirham itu kemudian Sayyidina Ali keluar ke pasar. Sampai di tengah perjalanan ke pasar ada orang minta-minta. Dan si orang minta-minta ini ngomong Sayyidina, ini saya sudah minta orang-orang tidak ada yang ngasih, saya belum makan gini-gini. Sayyidina Ali namanya beliau ini orang mulia. Uangnya dikasihkan semuanya. Kemudian setelah itu beliau ini saya catat ringkas ini. Kemudian uang dikasihkan, beliau pulang tangan hampa. Ya cari bojone niku nggih kaget lho gak gowo apa iki? Panganan. Gak bawa sesuatu. Padahal jangan tahu uangnya Sayyidah Fatimah ini pemberian sahabat Salman Al-Farisi. Isen duit-duit 6 dirham iku lho awehane wong, dudu duit dhewe, pemberian orang. Lah ini kok malah sama suaminya dikasihkan ke orang padahal untuk makan anak-anak beliau. Tapi namanya beliau seorang istri yang solehah, ya mengikhlaskan. Ya Sayyidina Ali, ya wis aku tak mentu tak golek. Beliau keluar. Di tengah perjalanan ada yang menawarkan ke Sayyidina Ali, seorang laki-laki menawarkan onta. Tolong ontaku ini beli. Sayyidina Ali namanya memang keluar tujuannya nyari uang. Dibelilah deal 100 dinar. Dibeli 100 dinar. Tapi karena sahabat Ali tidak punya uang, kan beliau tidak punya uang ini, si penjual ini mau bayar belakang.
Jadi ontanya ini dibawa sama sahabat Ali tapi baru belakang, kan boleh jual beli seperti ini. Ya. Kemudian dibawa Sayyidina Ali. Enggak jauh dari beliau jalan, onta ini ditawar oleh orang. Ontamu tak tuku. Piro? Kesepakatan, kemudian keluarlah harga 300 dinar. Tadi belinya berapa Bunda? 100. Ditawar sama orang 300, deal 300. Sayyidina Ali langsung yang 100 langsung didatangin itu orang yang jual, pulang membawa uang 200 dinar. Oke, saya ini coba cerita. Kemudian bersyukurlah Sayyidah Fatimah karena Sayyidina Ali pulang kembali membawa makanan. Bukan membawa uang, membawa makan karena butuh mangan nih ceritanya. Ya, plus uang lah pasti ada kelebihan kan? Sudah. Sampai di rumah bersyukurlah Sayyidah Fatimah, bersyukurlah putra-putri beliau. Panas ya Bunda? Enggak ya? Dingin. Kemudian berikutnya Sayyidina Ali karena ini orang yang mulia, beliau menebatkan kenikmatan yang luar biasa. Beliau sowan kepada mertuanya Kanjeng Nabi. Beliau sowan, Assalamualaikum, dijawab sama Kanjeng Nabi, waalaikumsalam. Kanjeng Nabi ini sahabat Ali ini belum cerita apa-apa Bunda. Ali mau ono sing tuku ontok karo awakmu. Awakmu mau ngedol ontok. Itu Kanjeng Nabi tiba-tiba berbicara seperti itu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ali, kamu tahu enggak? Yang menjual onta untuk kamu itu malaikat Jibril yang menyerupa manusia. Kamu tahu enggak? Yang membeli ontamu sehingga menjadi 300 dinar itu adalah malaikat Israfil yang menyerupai manusia. Bunda, dari sini ini satu kisah. Kita nanti saya insya Allah ini ada hikmah banyak yang dapat kita ambil. Saya coba sampaikan satu dulu karena saya akan cerita yang lain. Jadi dari sini dapat kita petik satu pelajaran yang luar biasa. Siapapun yang kita temui, jangan dikira mesti itu manusia. Karena kelebihan malaikat itu dia diperkenankan oleh Allah bisa berwujud manusia. Tapi tidak semua malaikat kan, itu kemampuan yang mestinya level tinggi kalau kita ngomong level. Jadi Allah kadang mengutus malaikatnya untuk menggoda manusia, untuk menguji manusia dalam hal apapun, dan itu bisa menyerupai manusia. Saya masih ingat cerita guru saya dulu pas ngaji hikam. Ada orang itu, ini kita nggak ngomong malaikat. Ada orang itu pingin, kita ini anggap aja mengikuti pendapat para ulama yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih ada. Ya, hingga sekarang. Kalau kita mengikuti pendapat itu Bunda. Ada orang pingin berjumpa Nabi Khidir. Pingin banget. Kemudian sama gurunya, wes sekarang kamu ke alun-alun, datang ke sana, siapapun yang mendekatimu yaitu Nabi Khidir. Siapapun yang kamu temui yaitu Nabi Khidir di alun-alun itu. Apa yang terjadi? Malam pertama datang, itu yang ada itu wanita cantik menggoda dia. Ini tidak mungkin, mosok Nabi Khidir melayu, lari. Kemudian hari kedua gitu lagi, hari ketiga gitu lagi. Dan ternyata dikasih tahu gurunya, ya itulah Nabi Khidir. Jadi kita ini kadang, mohon maaf, kadang bisa karena melihat penampilan, bisa karena melihat kemampuan, bisa karena pokoknya physically lah, dari sisi apapun, mau kecerdasan mau apa. Kadang ini kita tiba-tiba sudah apa istilahnya, sudah sinis, sudah apa. Padahal Sayyidina Ali ini jenengan tahu nggak kenapa beliau mau kayak apapun mau dikasih, padahal beliau butuh. Karena beliau ingat dawuh Kanjeng Nabi, Ali ini bukan untuk sahabat Ali, untuk umum.
kalau ada orang yang meminta-minta, kasih walaupun dia naik kendaraan. Bisa jangan bayangkan, walau dia naik kendaraan, berarti naik kuda pun kalau dia minta, kasih. Berarti ini kan uang wala pacaane wapi lah. Kok njaluk, jangan sampai mengecewakan. Minimal kalau bahasa Al-Quran itu wa ammasaila falatanhar, jangan engkau membentaknya. Bentuknya apapun, termasuk yang di jalan, termasuk yang di lampu merah, termasuk dimanapun, kita belajar itu. Kita tidak tahu yang gedok-gedok pintu mobil panjenengan itu siapa, kita tidak tahu. Maka kalau kita nggak kerentek, nggak kepengen ngasih, minimal jangan menampakkan wajah yang tidak mengenakan. Minimal itu sudah. Wa ammasaila fala tanhar. Jangan engkau membentak peminta-minta, apalagi menyakiti. Kadang kan kita ini ada orang, saya beberapa kali lah ngalami kayak itu. Datang sekali, minta kita kasih kan, nanti selang 1 bulan datang lagi. Bisa terjadi bunda. Dan bahkan mintanya bukan di depan pintu, mertamu. Saya yang sering mertamu masuk, kita suguhi, kita hormati sebagaimana tamu. Nanti datang lagi, anak saya di rumah sakit, kurang sekian ratus ribu, kurang ini, tolong dibantu gitu. Sampai bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa, apalagi kalau jangan kasih terus, bisa datang berulang-ulang kali. Minimal kalau kita melakukan penolakan, tidak ngasih, jangan tampakkan wajah ketidaksukaan kita. Ini pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa Sayyidina Ali. Siapa tahu itu malaikat Allah yang dikirim kepada panjenengan, roh nak jenengan lagi oleh duit. Roh gitu loh. Namanya Allah Subhanahu wa taala yang ngasih, kok enggak tahu gimana ngasih ujian kepada hamba yang dikasih, dia bersyukur apa tidak. Sayyidina Ali, kalau kita lihat kasus ini, beliau dalam kondisi terdesak tapi juga diuji sama Allah, dia mau berbagi apa tidak. Kondisi butuh bunda, berat, orang butuh kok dikasihkan. Kita mau makan aja berat, untuk kita sendiri aja kurang, kok ini diminta sama orang. Sayyidina Ali mau mengasih. Saya ingin langsung saya kupas saja ini, nanti saya lompat lagi. Hikmah apa yang dapat kita petik dari kisah Sayyidina Ali ini? Satu bunda, akhlak, keikhlasan dan ridho seorang istri atas sikap suaminya yang merelakan mestinya itu miliknya diperuntukkan untuk orang lain yang membutuhkan, padahal sama-sama membutuhkan. Coba jangan lihat Sayyidah Fatimah, ketika suaminya uang yang dikasih 6 dinar tadi, pulang tidak bawa makanan dan Sayyidah Fatimah tidak marah. Kira-kira kula jenengan ngamuk betul, mesti kayak duit malah dikek wong, iso malah diamuk itu. Lah tak kasih untuk beli makanan anak-anak kok malah dikasihkan orang. Ini kalau orang nerima berat ini bunda. Sayyidah Fatimah dengan akhlaknya, dengan keikhlasannya, dengan keridhoannya, padahal itu uang pemberian orang sahabat Salman Al-Farisi untuk makanan anaknya, malah dikasihkan orang. Satu. Kira-kira apa tuh pendeng iki? Bunda, berat apa susah apa mudah kira-kira? Berat. Kita aja yang punya kelapangan rezeki saja mau berbagi aja kadang berat, apalagi dalam kondisi kesempitan. Makanya kan salah satu ayat di dalam Al-Quran ciri orang bertakwa itu kan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Itu adalah ciri orang bertakwa. Sayyidina Ali diuji sama Allah seperti itu. Sayyidah Fatimah juga diuji sama Allah. Kon ridho ndak? Duitmu lho iku. Atik sing guwak dudu awakmu, sing guwak bojomu. Itu kan berat. Yang kedua bunda, apa yang dapat kita petik dari kisah yang tadi saya sampaikan? Kejujuran di antara pasangan. Ketika uang itu digunakan untuk apa, sampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya. Jangan sampai kemudian
karena kita menyembunyikan panjenengan mau ngasih A, B, C, sampaikan ke suami. Sama suami, bapak-bapak yang sekarang juga ikut kajian online seandainya ada, maka ya sama, ceritakan apa adanya. Ini yang dapat kita petik pelajaran. Yang ketiga, Bunda, memanfaatkan harta sesuai kebutuhan dan keperluan. Jadi sahabat Ali karramallahu wajhah itu benar-benar orang yang mana yang lebih dulu didulukan, itu beliau dulukan. Ibarat kata, saya masih bisa kuat, anak saya masih bisa kuat, istri saya masih bisa kuat, maka kemudian orang lain yang sudah katanya sudah kelaparan kayak gitu, saya sudah minta tidak dikasih, kemudian Sayyidina Ali mendahulukan. Memanfaatkan harta sesuai kebutuhan dan keperluan. Yang keempat, Bunda, hikmah yang dapat kita petik dari kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah beliau yakin akan janji Allah membalas kebaikan dan bahkan berlipat-lipat. Ayat ini kita sudah sering mendengar. Salah satunya adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dirinya jalan keluar dan menganugerahi dia rizki dari pintu yang tidak terduga-duga. Siapa yang membayangkan Sayyidina Ali ditawarin orang untuk beli onta? Siapa yang membayangkan ternyata onta yang bayarnya mundur itu ternyata dibeli sama orang tiga kali lipat? Siapa yang menyangka? Makanya kita itu sering kan ngetokno duit 1 juta umpama. Saya yang sering buktikan, saya sendiri yang sering membuktikan. Itu ngasih orang tua sudah. Ngasih orang tua ini tidak ada ceritanya nunggu 1 bulan itu duit wis balik wakeh gitu. Jadi apalagi orang tua kayak begitu nggih, apalagi padahal orang tua belum tentu butuh kadang. Apalagi kalau panjenengan ngasih orang yang butuh. Ngasih orang yang butuh. Makanya ya memang ini ilmu yang enggak mudah, karena berbagi itu enggak mudah. Karena merasa ini uang kita, sehingga kemudian ngapain harus dibagi. Kalau bagi ya didik wae aja akeh kan begitu. Padahal saya pernah cerita ke panjenengan, Bani Israel itu kewajiban zakatnya itu kan 1/4 rubu'ul mal. Kita loh cuma 2,5%. 2,5% itu kalau dalam fikih mengistilahkannya 2,5% itu berapa nggih? Rubu'ul usur atau berapa? 1/4-nya 1/10 ya, benar ya? 1/4-nya 1/10 di fikih itu istilahnya enggak 2,5%, rubu'ul usur. Jadi 1/4-nya 1/10 itu udah 0,5%. Jadi Bani Israel itu 1/4 loh. Zakatnya itu 1/4. Kita loh cuma 2,5%, rubu'ul usur. Kemudian Bunda, hikmah yang ke berapa ini? Kelima. Yang kelima tadi sudah saya jelaskan, Allah akan memberi jalan yang tak terduga bagi siapapun yang berderma atau bersedekah. Yaitu tadi sudah saya baca ayatnya. Yang keenam, ini bunda-bunda dipegang, jangan hanya urusan sedekah. Saya ulangi, ini dipegang yang keenam ini, jangan pakai prinsip jangan hanya ketika sedekah. Konflik hidup, problem hidup, jangan punya masalah apapun, ini jangan pegang. Karunia Allah, hikmahnya ini ya, yang keenam ini, karunia Allah itu tidak akan tiba kecuali melewati proses kesusahan dan kesukaran. Allah itu sering menurunkan anugerah Bunda ketika orang sudah masuk fase sulit yang luar biasa. Maka jangan tanya kemudian kenapa pengusaha-pengusaha yang sukses itu pasti melalui kesulitan-kesulitan, pasti. Jadi semakin kita menemukan kesulitan-kesulitan, di balik itu ada anugerah yang sangat besar. Sayyidina Ali coba, beliau pulang-pulang
bisa dimarahin istrinya, anaknya tidak makan. Beliau melewati fase itu dulu. Tapi kemudian Allah kasih orang jual onta, kemudian ontanya dibeli sama orang, dan Sayyidina Ali mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Karunia Allah tidak akan tiba pada posisi ketika seseorang mengalami puncak pengorbanan. Jadi itu tadi maksud saya. Jadi Bunda, ini penguat untuk kita semuanya. Panjenengan nanti kalau punya anak, mau mantu, dari awal punya anak ini mau rumah tangga, dari awal harus dibekali. Nah, rumah tangga itu soro. Ojo dicitani sing enak tok. Dari awal harus dikasih tahu. Nah, rumah tangga itu soro. Nah, soro supaya enteng dipikul wong loro, ambek bojomu. Saling menguatkan. Dari awal harus dikasih tahu, jangan sampai sing diceritakno enak-enak tok ketemu soro pusing. Dari awal kalau kemudian sudah dikasih tahu bahwa ini hidup itu berat, harus begini, itu enak. Saya contohkan Bunda, panjenengan daftarin anak sekolah. Sebagai orang tua biasanya ada surat pernyataan bahwa sekolah ini nanti ada ini, termasuk konsekuensi. Umpama sekolah tahfidz, kalau anaknya ini targetnya 1 tahun, hafalannya 5 juz, ternyata kok tidak hafal 5 juz, maka dia tidak naik. Oh, kalau peraturan pemerintah sekarang kan tidak boleh anak tidak dinaikkan, harus naik kan sekarang. Kalau nggak dinaikkan kan tidak boleh, dimarahin itu kalau nggak dinaikkan. Maka biasanya sekolah-sekolah yang semi pondok itu ada pondoknya, itu caranya dari awal ada komitmen. Saya punya teman, kebetulan saya mohon doanya Bunda, sekarang lagi saya ngerintis sekolah formal di pondok. Yo saana-anane lah, walaupun bangunannya cilik, muga-muga ae di ACC. Ya, jadi saya punya teman di Mojokerto, beliau sepuh seusia orang tua saya. Jadi ada semacam orang daftar itu dari awal sudah dibuat pernyataan orang tuanya. Pokoknya lulus SMP atau MTS itu harus hafal 15 juz. Berarti 1 tahun 5 juz. Oke? Dan ada komitmen dari awal harus tuntas sampai SMA. Oke? Harus tuntas sampai SMA. Jadi saat daftar SMP itu sudah diikat bahwa dia harus tuntas sampai SMA. Kenapa? Karena hafalannya harus 30 juz. Kalau nanti pedot di SMP, maka dia tidak bisa melanjutkan sampai 30 juz. Itu satu. Kalau orang sudah dari awal diomongin kayak gitu, kira-kira enak enggak? Seandainya anaknya ternyata enggak kuat gitu. Enak karena sudah siap. Risikonya apa? Sekolahnya tetap lanjut. Tetapi kalau kemudian dia sampai 6 tahun tidak lulus, maka ijazah bisa tidak dikasihkan, ditahan. Gontor kan begitu Bunda. Gontor kan juga sama. Kalau dia tidak lulus, ijazah ditahan. Dia tidak bisa melanjutkan. Dan harus menuntaskan pengabdian gitu. Sama. Ketika kita hidup dari awal kita sudah dikasih tahu bahwa rumah tangga itu berat. Ada A, B, C, D. Itu enak karena dari awal sudah dikasih tahu. Sama, kita juga sama dalam beraktivitas apapun. Kalau dari awal sudah komitmen kita sendiri nih, dalam hal apapun, tidak hanya rumah tangga, tidak hanya bekerja, kita beragama pun ketika sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka komitmen semuanya sudah masuk. Arkanul Islam, arkanul iman harus dijalankan. Tidak bisa kemudian semaunya. Gitu ya Bunda ya. Ini jangan pegang betul bahwa orang yang melewati kesulitan hidup, di ujung sana ada kenikmatan, di ujung sana ada anugerah. Fa inna ma'al usri yusra. Jangan coba lihat bahasanya Al-Quran, kesulitan didulukan baru kemudian muncul kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Atik Quran itu nganggo bahasa taukid. Fa inna, ada inna itu penekanan yang luar biasa bahwa kon sing lagi susah, sing lagi bingung, sing lagi jatuh, tenang wae, engko bakal ketemu padan. Nah, kalau kita mengenal istilah habis gelap terbitlah terang, ya sudah, itu sebenarnya hidup itu begitu. Gak mungkin nangis terus Bunda, nangis terus, sorot terus, tidak mungkin. Pun jenengan sing susah di sini atau di rumah yang lagi susah,
ngeluh ya dilakoni ae, memang menungso wajare ngeluh. Kalau menungso gak ngeluh barang ya gak ero rasane seneng. Karena seneng terus, dia tidak pernah menemukan yang namanya kesusahan. Oke, saya lanjutkan. Yang ketujuh ya Bunda ya. Yang ketujuh berikutnya adalah, oh ini sudah tak include-kan, yaitu tentang pengorbanan tadi sudah ya? Sudah. Oke. Itulah bagian dari hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu momen ini Bunda, ini Sayyidina Ali lagi. Beliau itu satu momen garwane Sayyidah Fatimah itu sakit. Tiba-tiba sakit, tidak tahu ini sakit apa, kok kepingin delima. Dicarikanlah Sayyidina Ali delima. Ini kasusnya persis kayak tadi, cuma barangnya yang berbeda. Kalau tadi itu uang disodakokan, ini ada orang minta delimanya, ini sudah beli satu, diminta sama orang. Sahabat Ali dikasihkan. Kula jenengan iki wangel Bu. Niru siji tok dijaluk ya apa sih coba? Nak loro sih gak apa-apa, bisa gembol loh satunya. Satu dikasihkan sama Sayyidina Ali. Dia pulang di Jawa, kalau kita ngomong bahasa sini ya. Ya apa, Pak? Wis oleh delimane. Sayyidah Fatimah itu Sayyidina Ali itu gini, antara ndak enak gitu kan, karena pulang kok tiba-tiba ndak bawa apa-apa. Kemudian Sayyidah Fatimah itu dengan bahasa yang penuh dengan apa ya, bukan marah, tapi beliau itu malah membesarkan hati Sayyidina Ali. Pak, wetengku wis waras, perut saya sudah sembuh. Coba jangan bayangkan, nyari delima itu tujuannya untuk supaya sakit perutnya hilang atau sembuh. Delimanya dikasihkan orang, Sayyidina Ali pulang sakitnya sudah hilang. Sakitku sudah sembuh, sudah tidak sakit lagi. Lah ini kan berarti kan logikanya kadang, mohon maaf, seolah-olah obat itu yang menyembuhkan. Ini ndak, ini malah delima itu yang disodakokan itu dibagikan, kemudian malah jadi penyembuh. Kita sering salah persepsi ini dalam melihat hidup. Kadang seolah-olah iki duit tangguh berobat toh. Kok moro-moro nang jaluk-jaluk, iki duit tangguh berobat ya gak tak kekno. Karena ini aku butuh. Padahal kalau lihat cerita Sayyidina Ali, malah barang yang akan dipakai kemudian itu diberikan ke orang, malah itu jadi obat. Malah jadi obat. Maka kalau kita tengok ini Bunda, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai rumah Sayyidina Ali itu sudah, ya sudah, kalau kamu sudah sembuh. Tidak lama dari itu ada seorang sahabat yang datang. Dok. Nganter delima yang jumlahnya 9. Oke, 1 diantar 9. Sayyidina Ali, ya wis iki balesane Gusti Allah iku bi asri amsaliha. Sik. Mesti ini kudune delimane 10. Siji kan balesane 10 jare. Lah ini kok 9. Apa sahabat itu? Ada yang menceritakan itu bahwa sahabat Salman Al-Farisi, beliau, iya tak gelekno men ya opo responnya sampean jare. Jadi ternyata 10. Totalnya delimanya itu 10 dikasihkan. Coba jangan bayangkan. Mestine nak mikire logika menungso normal, yo bojone njaluk bela-belane ya opo tutuk omah nggo delima, kan begitu. Sahabat Ali ndak, delimanya dikasihkan orang, dia pasrah sama Allah, pulang istrinya sembuh, dapat kembalian 10 delima. Inilah logika bersedekah yang tidak bisa dihitung dengan akal. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menekankan di dalam Al-Qur'an, kamu kadang aku lipatkan jadi 10, ada yang dilipatkan sampai 700, bahkan ada yang dilipatkan dengan lipatan yang kita tidak bisa menghitung. Tapi mari ini yo aja dihitung, berarti aku nak sedekah 1 juta balik 10 juta itu yo aja. Sahabat Ali tidak ngitung itu, sahabat Ali. Jadi kalau kemudian ada yang mengajari panjenengan 1 dapat 10, 1 dapat 700, maka caranya tidak begitu Bunda. Dapat itu ketika tawakal luar biasa, bukan malah dinteni.
endi kira sing 10 gak teko-teko. Endi sing 10 gak teko. Ya tidak begitu, kan gitu. Jadi jangan salah paham kalau kemudian orang membahas sedekah kemudian mengarahkan jenengan seperti itu. Enggak, itu adalah komitmen Allah. Tapi jenengan jangan nuntut gitu loh. Terserah Allah kasih. Yang dituntut sama Allah ke jenengan adalah ketulusan. Biasanya nak sih dilamun kan malah gak hasil toh ya. Ya tak tanya. Biasanya kita kalau ngelamun sesuatu itu malah tidak hasil, malah sih nggak dilamun itu moro-moro teko, gitu kan? Orang rata-rata dapat rezeki besar, itu rata-rata seperti itu. Yang nggak masuk hitungan, rata-rata sudah itu rumus yang kita semua tahu. Oke Bunda, berikutnya saya ingin cerita cicitnya Sayyidina Ali. Ini cerita itu dulu semuanya. Sayyidina Ali itu punya anak yang namanya Sayyid Husain. Sayyid Husain, beliau ini punya anak namanya Zainal Abidin. Sayyid Husain ini punya putra namanya Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin ini ibarat kata beliau sudah tidak menangi Kanjeng Nabi. Lawung Sayyid Husain aja masih kecil kok, apalagi Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin ini termasuk min a'immatid tabi'in, termasuk para pemimpin tabi'in. Berarti beliau sudah bukan bagian dari sahabat. Kalau sahabat, walaupun Sayyid Husain itu masih kecil, tapi pernah melihat Rasulullah, namanya sahabat. Tetapi kalau tabi'in tidak melihat Rasulullah, beliau belajar kepada para sahabat. Beliau ini punya kebiasaan Bunda. Ini tidak tahu orang seperti sekarang itu ada. Makanya mohon maaf, kita sekali lagi jangan terlena dengan siar-siar, kadang itu menyesatkan untuk kita sendiri. Saya coba cerita tentang bagaimana berbagi. Idza kana adh-dhulam ahraja as-sadaqat yahmiluha ala dhahriha. Tabi'in, cucu dari Sayyidina Ali itu punya kebiasaan kalau petang malam itu beliau keluar membawa sedekah, memikulnya di atas punggungnya, kemudian wa yuwasilu ila abwabil fuqara'i wal masakin, kemudian membagikan yang dipikul beliau di depan pintu-pintunya orang fakir dan miskin. Summa yansarifu fayajidunaha 'inda abwabihim la yadruna man hattaha wa jaa'a biha. Setelah beliau meletakkan, beliau pergi. Pagi-pagi orang tahu tiba-tiba di situ ada gandum, ada makanan. Semua orang begitu terus, tidak ada yang mengetahui. Coba jangan bayangkan, berjalan begitu lama tidak ada yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Sayyid Zainal Abidin. Ketahuannya dari mana coba jenengan? Baru kemudian orang-orang itu baru tahu Sayyid Zainal Abidin meninggal dunia, beliau wafat. Ketika dimandikan, punggungnya ada bekas beliau selalu memikul makanan. Coba jangan bayangkan. Dan yang kedua, kenapa orang menuju ke Sayyid Zainal Abidin? Setelah Sayyid Zainal Abidin meninggal, sudah tidak ada makanan di depan pintu-pintu orang fakir miskin. Begitu mulianya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Bunda. Saya ingin cerita ke panjenengan, ini tolong di para Bunda semuanya ada di rumah, ini dipegang jadi prinsip. Sikap kita kepada cucu-cucu Rasulullah, kepada anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mengenal di era sekarang istilahnya Habib atau Sayyid, maka modele koyok nopo mawon, ojo menghujat. Ya, ini spesial pun. Mau modele koyok nopo mawon, dohiron itu maksiat, dohiron itu akhlaknya tidak baik. Jangan mencela. Biarkan itu menjadi pertanggungjawabannya dia kepada buyutnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hak kula panjenengan menghakimi keturunannya Kanjeng Nabi. Kenapa? Saya katakan kenapa? Awake dhewe kenal Islam,
awake dhewe ro Islam iso syahadat iku teko buyut-buyute. Bagaimana kita menghinakan cucunya tetapi kita menyanjung kakeknya? Gak masuk akal. Jenengan duwe anak diamui wong tapi ambek jenengan apike ra pol. Kira-kira jenengan terima apa ndak? Jenengan menerima ndak? Anak jenengan itu dijelek-jelekin sementara dia sama jenengan baik. Kira-kira jenengan terima ndak? Ndak terima. Sudah. Itu rumus umum sudah. Yang kita pakai cukup itu. Hati-hati. Kalau sekarang ada orang kemudian nyinyir ke habaib, tidak suka sama habaib, kan entah karena sikapnya, entah karena pandangannya, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Itu bukan ranah kita sudah Bunda. Kok awake dhewe iki apa sih? Kok kemudian memiliki kesimpulan seperti itu. Oke, sekarang sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu pandangan tentang kita tadi sudah ngupas kita sudah ngupas tentang sedekah. Sekarang bagaimana supaya ini kita mudah rela untuk bersedekah ya Bunda ya. Ini terakhirnya seperti itu. Supaya kita mudah rela untuk bersedekah. Caranya kayak apa? Makanya tema ini jangan salah dalam sedekah itu, maksud saya di situ. Apa itu yang pertama, Bunda? Yang pertama, kita sudut pandang kita memandang harta supaya kita tidak berat untuk sedekah. Satu, harta kita adalah milik Allah. Satu, men awake dhewe gak rumangsa duweni iki. Ayatnya apa? Ya ini saya kasihkan dasarnya juga. Surah Luqman ayat 26. Lillahi ma fis samawati wal ard innallahu wal ghaniyyul hamid. Surah Luqman ayat 26. Lillahi ma fis samawati wal ard innallahu wal ghaniyyul hamid. Bagi Allah semua apa yang ada di langit dan bumi, dan sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Bunda, kalau kita sudah paham apa yang kita miliki sekarang bukan milik kita tetapi milik Allah. Sudah paham ya? Milik Allah. Poin yang kedua, supaya kita mau ringan untuk bersedekah, kita paham satu, itu adalah milik Allah. Yang kedua, bahwa harta kita adalah amanah. Harta kita adalah amanah. Itu ada di dalam surah Al-Hadid ayat 27. Surah Al-Hadid ayat 27. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fih falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan berinfaklah kalian dari apa yang telah dijadikan untuk kalian sebagai penguasanya. Dan orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang menginfakkan hartanya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat agung. Jadi Bunda, kalau kula jenengan kepengin mboten abot sedekah, prinsip yang pertama iku gopek Gusti Allah. Kaping pindho iku titipan. Kalau kira-kira titipan itu, kalau yang punya harta aslinya yang nitipin jenengan untuk ngomong kayak gini, kayak ono iku 2,5%. Titipan loh ya, bukan milik kita. Saya punya uang 10 juta, tak titipkan ke Bunda Anas seumpama. Sudah, saya titipkan ke beliau 10 juta. Terus saya ngomong, Bunda, yang 1 juta tolong kasihkan anak yatim itu. Beliau hanya saya titipi. Saya yang punya uang ngomong seperti itu. Kira-kira beliau berat enggak saya minta tolong seperti itu? Ya enggak loh, bukan miliknya. Sama kayak kita. Lalu sudah diomongin sama Allah, di dalam rezekimu ada hak orang lain. Sudah, haknya itu sekian. Mestinya kalau dia mengikuti yang nitipi, ya dia melaksanakan. Nak gak gelem kira-kira mesewu. Bunda, kasihkan ya 1 juta. Enggak, gopekku iki. Gopekku. Loh kok gopekku piye to? Loh aku titip kok digopeki. Kira-kira jangan adukno ning pengadilan apa ndak iki? Laporno polisi apa ndak?
Ya dilaporno. Sama. Kira-kira Allah protes enggak? Kita dititipi, tiba-tiba kita tidak amanah. Ya bisa aja diminta. Makanya konsep rezeki itu kan kita disuruh la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur aku akan tambah. Kok nak pinter tak titipi, tambah tak akeh. Lha mesti kandhani koyo ngono kadang lho isih tetep medhit to. Ya Allah, muga-muga awake dhewe dadi wong loman kabeh nggih. Aja wong loman tok, sugih sing loman. Nah, nak loman gak duwe dhuwit ya padha gawe sedekah. Muga-muga sugih sing loman. Karena kalau cuma loman ndak punya uang ndak bisa berbagi apa-apa. Sugih sing loman. Muga-muga nggih, muga-muga. Yang ketiga, selain memandang harta itu adalah milik Allah, selain harta itu adalah amanah, yang ketiga, harta adalah perhiasan. Karena perhiasan yo dienggo sak perlune wae. Mosok tah kita panjenengan ini tuku mas-masan ditempel kabeh. Ning kuping ditempel, ning apa neh sih? Ning tangan ditempel, sikil ditempel. Tempelan kok wong India wae. Wae. Saya kadang itu lihat di Mekah itu emas iso gede-gede ngono iku. Ning Indonesia kan ndak sebesar-besar itu gitu loh. Nah ning Mekah niku saya kadang nemenin jamaah beli emas guyu ae tok. Gopo ngono kadang. Tapi ya itu kan buat orang yang ndak patek ngereken mas-masan, tapi buat orang yang ngereken ya seneng. Anu Pak Ustadz, buat investasi emasnya bagus jadi. Buat investasi. Oke. Kalau kita memahami bahwa itu adalah perhiasan, maka ya gunakan seperlunya. Itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 46 Bunda. Surah Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, anak adalah perhiasan dunia. Sedangkan amal-amal yang baik yang dilakukan terus-menerus di sisi Allah itu baik dan akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang di situ layak untuk menjadi harapan untuk kita semuanya. Maka Bunda, insya Allah tiga ini cukup untuk menguatkan kita supaya tidak berat dalam bersedekah. Harta itu milik Allah, harta itu amanah, dan harta itu perhiasan. Saya tutup dengan satu pandangan tentang harta juga sebagai ujian. Lah nak ujian niku yo kudune kula jenengan paham. Ujian itu diapakno kan? Ya, kalau ini harta ya harus dipergunakan sebagaimana semestinya. Itu di dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Sungguh ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Al-Anfal ayat 28 Bunda. Nah, orang sing kelewat ngomong gak apa-apa aja bisik-bisik. Ngomong gak apa-apa lah wong ketok Al-Anfal ayat 28. Bahwa harta itu adalah tempat ujian atau sebagai media ujian untuk kita. Lah, tinggal kita dalam menghadapinya seperti apa. Ada pertanyaan enggak Bunda? Enggak ada. Di sini ada yang bertanya enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil nanti saya sambung satu poin. Insya Allah sampai jam 11 kita selesai. Silakan Bunda. Sambil diminum. Ya Allah. Oke, saya lanjutkan. Sambil nanti kalau ada pertanyaan gitu. Sahabat Ali itu beliau punya cara unik bersedekah Bunda. Ini dipakai ya. Ini kalau orang bisa menjalankan ini Masya Allah ya. Kalau yakin paling ya jadi wong sugih teman paling. Jadi sahabat Ali itu kalau bersedekah ini ada di dalam tafsir Baghawi. Tafsir Baghawi
Jangan catat surah Al-Baqarah ayat 274. Surah Al-Baqarah ayat 274. Di dalam tafsir Baghawi itu sarahnya ayat ini adalah, jangan sering mendengar, tadi juga saya baca ini. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang berinfak, siapa itu orang bertakwa? Di sini disebutkan atasnya itu begitu. Orang-orang yang berinfak untuk hartanya pada petang hari, pada siang hari, dalam kondisi rahasia, dalam kondisi terus terang, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak punya rasa sedih. Sahabat Ali itu bunda, kalau sedekah punya uang ini anggap aja ya 1 juta, 250 sedekahnya pada petang delik, 250 disedekahkan terus terang. Ketok wajah, nah iki teko aku, teko tokohku, teko warungku, teko usaha jenengan. Yang 250 beliau sedekahkan dengan cara rahasia, berarti tidak tampak. Beda dengan malam. Ini malam, siang, rahasia, alaniyah, terus terang juga dilakukan oleh Sayyidina Ali. Jadi beliau kalau sedekah itu dibagi. Jadi jenengan kalau sedekah, aku sedekah nak terus terang aku khawatir pamer. Ya ndak apa-apa pamer. Jangan takut sedekah karena apa? Pamer. Karena itulah momen tepat setan bisiki jenengan. Berarti gak usah sedekah naon. Ise pamer. Ise pamer. Jadi Sayyidina Ali itu kalau sedekah dibagi bunda. Malam, petang, disembunyikan, terus terang. Kalau kita tarik kesimpulan yang lain, berarti nak sedekah, nak randu duwe, ojo nontok momentum. Biasanya awake dhewe iki sedekah nak anak ape ujian, sedekah. Ape duwe acara, sedekah. Iki jenenge sedekah ngenteni momentum. Apa tak sampai aku ngomong kepleset. Momentum. Jangan menunggu, karena ini kalau kita lihat ayat ini bunda, mau kamu petang, mau kamu malam, mau kamu rahasiakan, mau kamu terus terangkan, sedekah terus. Kan bisa kita ambil kesimpulan seperti itu. Atau kalau punya rezeki lebih, bagi saja. Maka saya selalu menyampaikan, nak sedekah jangan terpaku anak yatim. Saya lihat di Facebook Bunda Zahra itu kan selalu ada santunan kan. Saya lihat itu ada. Sekali-kali janda, panti jompo. Ya mungkin nak gampangnya memang ngoroni panti asuhan bunda, karena langsung ono sing dituju. Coba kalau panjenengan ke daerah, anggap aja areanya Sidoarjo, karena dengan di Sidoarjo. Cari daerah yang di situ kita datang ke lurahnya, minta tolong didata janda yang memang benar-benar sudah tidak bisa bekerja, beliau sendirian, tidak ditanggung oleh anaknya, bisa minta tolong, nanti kami akan membantu. Bisa begitu Bu, jangan melulu anak yatim, ya. Gimana? Sudah ya, alhamdulillah. Janda. Selain 2 itu apa lagi? 2 itu ya bunda ya. Jadi alhamdulillah ada pengobatan gratis, ada khitan masal. Alhamdulillah. Berarti momentum terutama Muharram sama Ramadan nggih. Ramadan. Itu sudah bagus berarti. Jadi ini kalaupun bukan untuk bunda-bunda acara, untuk personal kita, ya kan? Pribadi kita. Jadi jangan fokus kemudian hanya anak yatim. Kadang sekali lagi ada bukan yatim, masih punya bapak, masih punya ibu, karena broken home, dia tidak dirawat oleh siapa-siapa. Itu juga kadang nggak tercover. Banyak, karena di tempat saya sendiri itu ada anak seperti itu. Jadi orang tuanya ada, bapak ibunya pisah.
melayu dewe-dewe, nikah dewe-dewe, anak melok mbak ini ngeluh. Mau ndak mau mbak ini akan nyari tempat perlindungan entah di panti asuhan, entah di pondok. Jadi bisa bervariasi Bunda untuk konsep berbagi. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan Bunda. Kalau ada pertanyaan silahkan, monggo. Yang online ada? Tidak ada ya? In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Apabila kalian menampakkan sedekah dengan cara terus terang, maka itu baik kok Bunda. Jadi kalau kamu mau menampakkan sedekah itu baik. Ini ayat Al-Baqarah ayat 271. Kalau kamu ingin menampakkan sedekah itu baik. Tetapi kalau kamu mau merahasiakan itu lebih baik. Jadi pilihannya cuma baik dan lebih baik. Sing elek kuwi gak gelem sedekah. Ya kan? Sing elek itu gak mau sedekah, mau terus terang. Makanya saya selalu mengibaratkan begini, mending ono wong sugih loman pamer ngundat-ngundat ndak popo daripada wong sugih tangane gegem. Lah apa sing? Ya cilokone ya karena dia ndak sedekah, ya iku musibahnya dia tidak mau sedekah. Hanya mending kok jenengan duwe kanca, gak apa-apa senengane ngundat-ngundat ndak apa-apa, tapi wonge loman. Daripada ora tahu berbagi tapi kaya. Ya ini masalah. Nyata. Insyaallah itu yang dapat saya sampaikan. Yang saya sampaikan semoga kita semuanya dianugerahi oleh Allah rezeki yang melimpah, bisa berbagi untuk sesama, dan ini adalah tema terakhir tentang Khulafaur Rasyidin. Dan semoga kita semuanya patut bisa menteladani Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali karramallahu wajhah. Terima kasih Bunda, itu yang dapat saya sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya qadimal ihsan ya man ihsanu fawqa kulli ihsan. Ya qadimal ihsan ya man ihsanu fawqa kulli ihsan. Ya qadimal ihsan ya man ihsanu fawqa kulli ihsan. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang maha pemberi rizki, Engkaulah yang menentukan atas segalanya, Engkau yang melapangkan rizki, Engkaulah yang menyempitkan rizki. Ya Allah, lapangkanlah rizki kami, lapangkanlah rizki kami, dekatkan kami dengan rizki yang halal, dekatkan kami dengan rizki yang halal. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, takdirkan kami menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Engkau. Ya Allah, bersyukur dalam rizki kami, bersyukur dalam ilmu kami, bersyukur dengan umur kami, bersyukur dengan kesehatan kami. Ya Allah, untuk selalu patuh kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.